Ini kelahiran Tuhan Yesus di sini nggak dikatakan tentang Tuhan Yesus. Ya, tidak dikatakan tentang Tuhan Yesus, tidak disebut namanya, tapi ada kata di situ, yaitu di ayat 15 dari Kejadian pasal 3, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu. Bukan keturunan dari Adam. Bukan keturunan dari laki-laki. Tapi keturunan dari perempuan. Setelah itu ada nubuat yang lain yang bilang begini. Anak darah itu akan mengandung. Setelah itu penjelasannya di kitab Injil. Perempuan itu mengandung dari Roh Kudus. Bukan dari Yusuf. Di sini dimulainya. Yaitu ketika Tuhan menghukum iblis. Ketika Tuhan menghukum manusia yang berdosa. Pada saat itu juga Tuhan berjanji tentang keselamatan. Tentang penyelamat. Mari kita lihat kisah ini. Sudah tahu ya kisah ini. Yaitu tentang bagaimana Hawa sedang berjalan-jalan. Kalau di sini. Mana dia? Kejadian pasal 31. Ular yang paling cerdik. Lalu dia datang kepada Hawa. Oh, ini tidak ditulis berjalan-jalan ini. Mungkin ada di bawah pohon, katanya seorang bilang. Itu iblis ada di bawah dekat pohon. Adam sedang tidur. Karena Adam ini suka sekali tidur. Itu orang bilang. Ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Yang paling cerdik, ular. Hati-hati yang cerdik-cerdik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, itu bahaya. Harusnya tulus seperti merpati. Ya. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, ayat 1 ya, Kejadian pasal 31. Tentu Tuhan bilang begini ya. Semua dalam pohon ini jangan makan ya. Ya kan? Pasti Tuhan bilang gitu, jangan makan ya. Oh, tuh perempuan bilang enggak. Boleh kami makan. Tetapi yang di tengah-tengah taman. Ya, sudah belajar kita di pelajaran Highway of Life, jalan raya kehidupan. Waktu iblis datang kepada ular, Tuhan menciptakan ular begitu cerdik dan iblis menggunakan kecerdikan ular itu, lalu dia datang kepada Hawa dan dia bilang, "Kamu nggak boleh makan ya?" Hawa bilang, "Oh, semua boleh. Tapi pohon yang ada di tengah." Nah, mulai di situ masalah. Pohon yang ada di tengah-tengah taman, itu ayat 3. Tuhan nggak bilang pohon ada di tengah-tengah taman. Tuhan bilang pohon pengetahuan baik dan jahat itu di pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Tuhan nggak bilang pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tuhan bilang pengetahuan baik dan jahat. Mungkin saja memang pohon itu ada di tengah-tengah taman. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Hawa ketika disok oleh ular, oleh iblis, kamu tidak boleh makan semua ya. Hawa hilang konsentrasi. Ya. Hawa bilang, enggak, boleh semua. Kecuali yang ada di tengah-tengah taman, katanya. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan buahnya. Cuma karena dia mau perkuat apa yang dia tahu, dia tambah sedikit. Dan raba. Bahaya ya itu ya. Tuhan bilang di tengah taman, Tuhan bilang pengetahuan baik dan jahat, dia bilang di tengah taman. Tuhan bilang pada waktu engkau makan, cuman itu Tuhan bilang. Jangan engkau makan. Sebab pada waktu engkau makan, engkau mati. Hawa bilang kepada setan, kepada iblis, di tengah taman, nggak boleh makan yang di tengah taman, dan nggak boleh raba. Tuhan nggak bilang jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan. Nah, pada waktu engkau makan, pasti engkau mati. Hawa bilang, nanti engkau mati. Bisa lihat itu ya? Sudah tahu kita ya itu ya. Yaitu Hawa goyang ketika iblis datang tiba-tiba. Karena dia belum pernah ketemu iblis. Lalu iblis datang dengan binatang yang cerdik. Enggak, dia cuma tahu dengan Allah. Setiap hari dia ketemu dengan Allah. Lalu tiba-tiba datang suara.
ini ular berbicara, bagaimana ya? Saudara percaya nggak ular bisa berbicara? Ada yang bilang ini cerita dongeng, masa ular ngomong? Saudara, kalau di Alkitab tuh keledai Bileam tuh pernah ngomong, ya kan? Tahu cerita itu kan? Keledai Bileam kan bisa ngomong gitu kan? Burung beo bisa ngomong. Ada orang. Kok suara dari mana? Burung beo di tetangga ternyata. Ya kan? Pak Sony jelek. Ini diajar sama itu. Bisa tuh burung ngomong, itu diajar. Nah, ini ular udah biasa aja. Dulu itu nggak ada masalah. Adam dan Hawa nak permasalahkan. Hawa nggak bilang begini ke ular. Kok kamu bisa ngomong, Lar? Nah, dia nggak ngomong itu. Karena biasa aja itu. Sekarang aja baru bilang itu dongeng. Sekarang baru dongeng. Padahal waktu Adam dan Hawa di sana, yang bilang dongeng itu nggak ada di sana. Tapi lebih pintar. Hawa bilang gitu, jangan makan dan raba, nanti kamu mati. Ketika meragukan firman Tuhan, ketika mulai merubah firman Tuhan, tamat saudara. Ketika mulai rubah firman Tuhan, ketika mulai tambah dikit firman Tuhan, iblis menang. Ini di sini. Hawa langsung, iblis bilang, ular itu bilang, kamu nggak akan mati. Kan kamu bilang tadi nanti. Sebenarnya enggak. Tuhan bilang pasti. Hawa bilang nanti. Iblis bilang tidak. Pilih mana? Oh tidak. Sebab kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Saya sudah berkali-kali bilang itu ya. Saya lebih pintar dari Adam dan Hawa. Kalau saya jadi Adam dan Hawa waktu itu, kalau di Tuhan iblis bilang nanti kamu jadi seperti Allah, saya bilang coba kamu makan duluan. Saya mau lihat kamu jadi Allah enggak. Ya kan? Cuma Adam pikir, entah kalau dia jadi Allah, saya nggak jadi, ya rugi saya. Saya bisa bilang kalau gitu, tunggu sini kamu Tan, setan maksudnya. Tunggu sini kamu ya Tan. Saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, apa betul kalau saya makan buah ini jadi seperti engkau? Nggak sempat itu. Atau kalau nggak perlu begitu, tinggal bilang ke Adam, dan waktu itu Tuhan bilang bagaimana? Ini istri akan tanya kepada suami, waktu itu Tuhan bilang bagaimana? Boleh makan, boleh raba. Nanti Adam mungkin lagi capek-capek ya, cuma kode begini. Enggak. Ya kan? Iblis datang karena cerdik. Cerdik. Jadi saudara, saya ingat mama saya suka bilang begitu. Jangan coba-coba melawan iblis kalau engkau jangan coba-coba berbohong kepada iblis. Karena iblis lebih pintar dari kamu. Jadi kalau saya mau bohong, kalau disuruh beli gula, dulu kan pakai kertas itu saya bolongin lalu jalan saya dari warung sampai habis. Terus mama tanya, mana tuh gula? Nah saya kasih. Kok nggak ada? Nggak ada ya Mama. Loh padahal dari warung penuh loh. Jangan bohong sama iblis katanya. Jadi mama saya bilang, kalau dia jahat dia seperti iblis. Karena iblis itu pembohong. Jadi saya udah bohong duluan sebelum kamu bohong. Jadi jangan coba-coba melawan iblis dengan bohong. Nggak bisa. Dan kalau mau bohong, gampang saudara. Tanya iblis karena dia ahlinya. Ya. Lalu Adam, perempuan itu melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya diusir. Ya. Pada waktu itu manusia bersembunyi. Waktu jalan-jalan Tuhan lagi jalan-jalan mereka bersembunyi dan terhukumlah mereka. Di sini masalahnya yang akan kita bahas, yaitu ada apa itu ya? Ada dalih. Adam, di mana engkau? Aku ketika dengar suaramu aku sembunyi karena aku takut. Aku sembunyi. Siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang memberitahumu engkau telanjang? Apakah engkau makan? Dia bilang perempuan yang kau tempatkan. Ya kan? Perempuan. Saya nggak mau jelaskan itu. Saudara saya pikir sudah tahu apa yang sudah pernah dijelaskan, yaitu bahwa Adam melempar kesalahan kepada perempuan. Lalu perempuan itu ditanya,
Kenapa engkau perbuat ini? Berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, ayat 13. Apakah yang telah kuperbuat ini? Perempuan itu bilang, ular yang suruh. Tuhan bilang begini, jangan makan. Saya beri padamu cukup. Jangan ambil sesuatu yang lebih dari yang sudah saya beri padamu. Atau jangan ambil sesuatu yang kurang yang saya beri padamu. Tapi iblis datang pada Hawa, dan Hawa mengambil itu. Dia bilang, ular yang goda saya. Ular yang memperdaya aku, maka ku makan. Dan akhirnya terhukum seperti ini. Ayat yang ke-14. Lalu firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Pada waktu itu, Tuhan bilang kepada ular, engkau yang cerdik sekarang menjadi hina. Engkau akan berada di bawah sana. Engkau akan seperti debu. Engkau akan makan debu seumur hidupmu. Dari cerdik engkau menjadi hina. Ketika melawan Tuhan, sepintar apapun engkau, segagah apapun engkau, secerdik apapun engkau, secantik apapun engkau, semulia apapun engkau, kalau melawan Tuhan, engkau akan menjalan. Engkau akan menjadi hina. Tidak peduli siapapun. Siapapun. Kalau engkau melawan Tuhan, kalau saya melawan Tuhan, akan menjadi hina. Sangat hina. Ular, saudara tahu ular nggak akan selalu makan debu, dia makan ayam juga. Tapi yang dimaksud di situ adalah menerima kehinaan. Padahal Tuhan ciptakan cerdik. Tapi karena engkau mau dipakai iblis, karena engkau dipakai iblis. Dan saudara tahu, agen iblis pun dihukum Tuhan. Iblis memakai ular, Tuhan menghukum iblis. Tapi Tuhan juga menghukum orang yang dipakai iblis. Tuhan juga menghukum alat yang dipakai iblis, termasuk ular. Saya ulang, saudara. Tuhan menghukum iblis, tapi Tuhan juga menghukum barang atau alat yang dipakai iblis. Engkau akan menjalar seperti dan akan makan debu. Engkau akan menjadi hina. Saya berkali-kali katakan pada saudara, pada kita semua, baiklah kita dipakai oleh Tuhan. Sebab kalau tidak dipakai Tuhan, itu artinya mempersembahkan diri untuk dipakai iblis. Dan kalau dipakai iblis, kita akan menjadi hina. Sehina-hinanya akan menjadi hina. Engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu. Hina sama sekali. Dan mulai saat itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Janji keselamatan atau janji tentang kedatangan keturunan perempuan itu dikatakan kepada iblis. Jadi sebenarnya iblis tahu pertama akan datang Yesus. Itu sebabnya dia memusuhi setiap orang yang mau datang pada Yesus. Dia akan berusaha menahan orang supaya dia datang pada Yesus. Tadi sebelum jam 9, biasanya setengah 9 kita sudah ada orang, tadi belum. Lalu Ibu Yosi bilang, kok belum ada orang? Biasa, hujan. Iya kan? Hujan. Saya nggak bilang iblis, enggak, hujan. Saya kalau bilang iblis, celaka kan? Masa iblis kasih hujan? Enggak. Tapi tahu nggak, banyak kali iblis berusaha untuk menahan kita datang pada Tuhan. Lalu jangan kita bilang begini, oh enggak, gini saya sibuk, hati-hati. Kok saya sibuk sekali saya? Oh soalnya ada ini, hati-hati. Hati-hati. Karena banyak kali yang menahan itu, karena iblis mulai dari sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oh enggak, soalnya saya mesti begini. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Karena agen iblis pun dihukum dan menjadi hina. Oke, sudah tahu itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iblis berusaha sekuat. Saudara perhatikan saja. Selalu perempuan jadi masalah. Iblis selalu berusaha supaya mereka kalah. Ya kan? Selalu berusaha supaya mereka kalah. Waktu Musa mau lahir itu, mau dibunuh semua tuh anak-anak perempuan, siapa kakaknya Miriam yang mesti seperti itu.
Hana menyerahkan anaknya, dan seperti itu banyak sekali cerita-cerita tentang wanita dalam Alkitab. Dan terakhir cerita tentang Maria, seorang masih muda, lalu malaikat datang padanya dan bilang, engkau akan mengandung memperanak seorang anak laki-laki, masih sangat muda. Dia kaget sekali, bagaimana bisa, saya belum punya suami, saya pacar pun belum punya, saya jomblo, katanya gitu kalau bahasa sekarang. Saya nggak punya. Bagaimana bisa? Tuhan bilang Roh Kudus akan datang padamu. Dia juga bingung Roh Kudus itu kayak apa. Roh Kudus itu pakai baju apa? Roh Kudus itu bagaimana? Nggak tahu dia. Masalah buat Maria. Lalu orang bilang begini, ini menjelang Natal, mesti bersuka cita, saudara. Maria susah hidupnya. Ya, engkau suka cita. Babi-babi di Manado sama anjing udah ketakutan. Ntar lagi dibabat mereka. Semua bersuka cita, hati-hati. Kenapa? Maria menderita. Anak muda malu, saya sudah bahkan bertahun-tahun. Anak muda yang malu sekali mau keluar dari rumah, dia hamil. Dia punya tunangan namanya Yusuf. Mesti menikah tapi dia hamil. Dia bisa dibabat dengan batu, bisa dilontari batu sampai mati. Dia malu pada keluarganya. Kemana-mana dia sendirian perempuan muda ini. Saudara tahu penderitanya itu. Oh, malaikat bersuka cita di sorga. Siapa yang bilang malaikat bersuka cita? Mereka menyanyi memuliakan Tuhan. Mereka menyanyi memuliakan Tuhan di sana. Itu memang tugas mereka. Jurus Tuhan menggenapi janjinya. Yang tahu duluan itu iblis. Akan dilemukkan kepalamu. Iblis berusaha menghalangi itu, tapi nggak bisa. Rencana Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh siapapun, tidak bisa. Dari Nazaret, jalan. Jauh, saudara. Perutnya dan tiba. Sekarang mau melahirkan, tidak punya tempat. Saudara mau bersuka cita. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tidak punya tempat untuk bagaimana dia melahirkan. Cuma ada kandang binatang. Dan dia ada di sana. Lahir di kandang binatang, di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Haleluya, Yesus lahir. Benar Tuhan, saudara, bersuka cita, tapi bukan gara-gara itu. Karena Yesus lahir, maka kita diselamatkan. Jadi sukacitanya bukan cuma pada bulan-bulan ini, tapi setiap hidup kita. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Bukan anti sukacita, maksud saya mau ingatkan saudara. Karena kan saya bilang tadi, kita mau perjamuan Tuhan tanggal 25. Kenapa? Yang kita ingat bukan cuma kelahiran, sampai pada kematiannya. Kenapa dia bilang di sini? Engkau akan meremukkan tumitnya, bagian dari tubuh keturunan perempuan itu engkau akan remukkan. Dan itu tumit. Dia punya luka, bilur-bilurnya di seluruh tubuhnya. Bilur-bilur itu menyembuhkan engkau. Engkau akan meremukkan tumitnya, tapi engkau, kepalamu hancur. Kepalamu hancur. Dan mulai saat itu iblis ketakutan. Dia tahu dia boleh goda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa boleh jatuh dalam dosa. Dan mungkin dia bersuka cita hari itu. Habis satu. Seluruh manusia tamat sekarang. Allah pasti sibuk sekarang. Allah pasti akan bunuh Adam dan Hawa dan akan ganti dengan manusia yang baru. Enggak, saudara. Enggak. Iblis kira dia boleh kalahkan Tuhan. Iblis kira dia boleh kalahkan Adam dan Hawa. Tidak dapat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengasihi Adam dan Hawa. Bagaimana kasihnya Adam dan Hawa kepada Adam dan Hawa? Saudara lihat di situ. Walaupun ada firman, engkau akan dengan susah payah engkau akan mengandung, akan kubuat sangat banyak susah payahmu. Oke? Seperti itu. Tapi dia bilang begini di ayat yang ke-20, ayat 21, dan Tuhan, karena mereka memakai pakaian dari karena tahu telanjang, mereka memakai pakaian dari daun, ya kan? Dari daun, maka ayat yang ke-21, Pasal 3, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iblis membuat manusia telanjang. Iblis membuat manusia tahu dia telanjang. Dan iblis tidak menyediakan pakaian baginya. Ya?
Tapi Tuhan menyiapkan pakaian. Dan saudara tahu, Tuhan nggak cuma siapkan pakaian lalu taruh gini. Adam pakai sendiri. Tuhan bilang, bikin apa di sini? Coba saudara baca. Dia membuat manusia pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Pernah nggak Tuhan berkati saudara cuma kasih begitu? Atau dia sampai kasih pakaikan kepadamu? Pernah nggak begitu? Hah? Iblis membuatmu telanjang, iblis membuatmu hina, iblis membuat saya telanjang, iblis membuat saya hina, tapi Tuhan memberi saya pakaian, dan Tuhan memakaikannya itu kepada saya. Jadi kalau Tuhan berkati, jauh lebih dari yang iblis beri. Jadi rugi kalau saudara lebih taat pada iblis, kalau saya lebih taat pada iblis daripada pada Tuhan. Itu yang dia katakan situ. Dia kenakan. Tuhan tetap sayang pada manusia. Iblis kira Tuhan akan abaikan manusia. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan manusia. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Itu yang dikatakan di sini. Engkau, keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan perempuan? Tadi saya sudah katakan. Ya kan? Perempuan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang keturunan ular ini siapa ya? Kok ular punya keturunan? Siapa? Pernah ingat nggak Tuhan bilang begini kepada Farisi-Farisi? Hei kamu keturunan ular beludak. Benar? Di Yohanes pasal berapa itu? Yohanes pasal 8 ayat 44 bilang, iblis adalah bapamu. Kamu keturunan ular beludak. Iblis adalah bapamu. Iya. Jadi yang keturunan ular beludak siapa? Para pemimpin agama yang menolak Yesus. Ya kan? Yang dulu, kalau sekarang pemimpin agama, apalagi yang kita mau pilih ini, yang ketua majelis ini, yang baru ini, oh, mereka itu bagus sekali. Ya. Keturunanmu akan meremukkan. Saudara tahu yang membuat Yesus terluka siapa? Keturunan ular. Siapa mereka? Para pemimpin agama, ahli Taurat, kan mereka kan yang sakiti Tuhan Yesus kan? Tapi apa? Tuhan injak kepala mereka kan? Satu waktu kamu akan lihat anak manusia datang nanti dari surga. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak diam. Bahkan Tuhan janji pada waktu itu, aku akan membuat engkau selamat. Secara fisik, dia kasih pakaian dan dipakaikan. Dan dia pakaikan. Itu berkat paling rendah loh. Berkat paling rendah adalah memberi pakaian kepada Adam dan Hawa. Paling rendah itu berkat itu. Yang paling tinggi adalah dia keturunannya akan meremukkan kepalamu. Akan meremukkan kepalamu. Saudara, sekarang kepala ular lagi apa? Saudara pernah lihat nggak? Ada kepalanya udah nggak ada tapi masih ekornya masih goyang-goyang. Nah itu ular namanya. Ya kan? Sebenarnya pada waktu Yesus mati di kayu salib, ular selesai. Keturunan ular selesai. Iblis selesai. Kenapa? Musuh yang paling terakhir yang iblis mau adalah maut. Tapi Alkitab bilang maut sudah dikalahkan. Sengat maut adalah dosa. Dan maut sudah dikalahkan. Sebenarnya sekarang kalau kita mau berpikir sederhana saja, iblis nggak punya kuasa lagi atas hidup kita. Dia adalah singa yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah Tuhan diam? Sorry, Tuhan bilang lawanlah dengan iman yang teguh kan? Sudah lihat di 1 Petrus. Jadi sebenarnya sekarang iblis salah. Ketika Yesus mati di kayu salib, selesai ya iblis. Ketika dia bilang sudah selesai. Termasuk ketika dia katakan sudah selesai itu adalah meremukkan kepala iblis. Ada yang masih takut iblis? Adalah. Kecoa aja takut. Tapi kalau kita takut iblis tidak merubah. Kalau kita takut iblis pun tidak akan mengubah Tuhan mengasihi kita. Kalau kita takut iblis sekalipun, itu tidak akan pernah mengubah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita boleh takut kalau saya ini lantai berapa? Lantai 3. Jadi kalau kita lihat kok terjatuh, kita nggak jatuh karena kita ada penghalang ini. Ngerti saudara? Ada penghalang, terjatuh, nggak jatuh karena ada penghalang ini. Ada iblis mengaum-ngaum, ada Tuhan yang jaga kita. Ada Tuhan Yesus yang jaga kita. Benar?
Ivan sekarang ada sendiri dia di kota lain. Saya dengar mereka kemarin ngobrol pakai video call, itu enak banget mereka ya. Satu ada di sana, mereka ada di sini, bisa ngobrol. Bisa kok. Ivan, kamu makan apa? Aku makan Indomie, katanya gitu. Iya. Kok makan Indomie? Iya, soalnya nggak ada ini. Papa nggak ngasih Indomie. Papa kayak begitu. Bisa ngobrol mereka. Kalau ada sesuatu bisa ngobrol, tapi mereka nggak punya kuasa untuk kirim makanan ke Ivan. Nggak punya. Tapi kita punya Tuhan. Kalau satu waktu kita sedih, satu waktu kita takut, satu waktu kita ada masalah, kan kita tinggal bilang, Tuhan saya takut Tuhan. Saya ada masalah, iblis berkeliling di sini Tuhan, menggoda saya. Iblis berusaha membuat saya tidak bergantung padamu. Bukankah engkau sudah remukkan kepalanya? Tuhan bilang, tenang, jangan takut. Percaya saja. Benar gitu? Jangan takut. Tapi tolong jangan beri diri dipakai oleh iblis. Karena banyak kali alasan yang kita gunakan untuk tidak datang pada Tuhan. Itu alasan yang iblis kasih ke kita. Dan sekali lagi, saudara akan mengalami kehinaan. Akan hina. Saudara, Desember ini orang bersuka cita. Kita juga harus bersuka cita karena Yesus lahir. Tetapi, kita tolong ingat penderitaannya Tuhan Yesus itu. Tidak main-main. Penderitaan Maria itu enggak main-main, saudara. Belum 2 tahun dia mesti jalan bawa anak bayi itu ke Mesir. Lari dari hadapan Herodes. Dan Tuhan Yesus ketika di dunia dia menderita. Jadi saudara, mari bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sukacita itu bukan cuma sementara. Sukacita bahwa Alkitab bilang, semua dalam kontrol. Tuhan Alkitab bilang, tetaplah bersyukur karena aku memberkatimu. Aku sudah kalahkan iblis. Dia katakan ini jauh sebelumnya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung janji. Nanti keturunannya akan hancurkan kepalamu. Tuhan seperti apa itu? Adakah Tuhan yang seperti itu? Cuman dia. Cuman Tuhan itu yang ketika manusia jatuh dalam dosa, dia memang menghukum manusia. Tetapi dia juga bilang kepada manusia. Kepada Adam dan Hawa. Dari keturunanmu. Dari keturunan iblis. Dari keturunan perempuan akan selalu ada masalah. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, apakah saudara akan begini? Kalau begitu nggak boleh bersuka cita. Tidak. Tolong ingat, saya tidak bermaksud mengatakan jangan bersuka cita ya. Yang saya bilang itu adalah kalau kita ingat Natal atau ingat Desember, ya kita bilang sukacita, senang-senang, tapi tolong ingat ada satu bagian dari kedatangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menderita. Jadi tolong hargai Tuhan Yesus. Mari hargai Tuhan Yesus. Jangan sampai lupa Tuhan Yesus. Biasa kita kalau sudah senang-senang, sudah lupa. Sudah lupa pada Tuhan Yesus. Tolong jangan lupakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melupakan engkau. Tolong jangan palingkan wajah melihat iblis di luar sana. Karena kita sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam sini. Iblis akan berkeliling sekitarmu, sekitar saya, sekitar kita. Menakut-nakuti kita. Tapi kita ada di tangan Tuhan. Tidak mungkin lepas. Saya berdoa akan terus berdoa bagi saudara. Dan tolong berdoa terus setiap saat. Bahwa kita di tangan Tuhan. Iblis diremukkan kepalanya. Kalau kepalanya habis mau apa dia? Ya makanya orang suka bilang begini. Kita adalah kepala bukan ekor. Ya asal jangan kepala iblis. Kepala iblis hancur. Saudara. Jangan sampai kepala iblis ya. Kita adalah kepala. Kepala siapa? Kepala kita Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tolong hati-hati ya. Bahwa kita orang penting di tangan Tuhan, iya. Tapi tolong ingat, kita ini adalah orang yang keturunan Adam dan Hawa, yang bikin dosa, tapi Tuhan bilang jangan takut. Saya hancurkan kepala iblis. Karena kita nggak bisa hancurkan kepala iblis. Cuma Tuhan. Mari kita berdoa.